Quran surah ke-17 ayat ke-82. Ya Allah habibi nasma' minkum, kita dengar Syekh Mahmud, Quran surah 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Baik, jazakallah khair. Perhatikan baik-baik. Wa nunazzilu minal Qur'ani. Awas, perhatikan kalimat Qur'annya, sangat detil sekali diksinya. Allah tidak mengatakan wa nunazzilu minal kitab, tidak mengatakan wa nunazzilu minadz dzikr. Awas, ini pilihan kata Al-Quran itu indah sekali. Ketika mengatakan dzalikal kitab, dzalikal kitab la raiba fi, Allah tidak katakan dzalikal Quran. Ketika mengatakan, awas, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, Allah tidak katakan inna nahnu nazzalna al-Quran, tapi dzikr. Detil sekali kalimatnya. Sekarang kita fokus ke nomor satu ini dulu. Perhatikan kalimatnya, wa nunazzilu minal Qur'ani. Dan di antara sekian ayat-ayat Quran yang kami turunkan itu, kalimatnya menggunakan Quran. Berarti sifatnya bacaan. Awas bacaannya. Imma antum bawa mushafnya antum bacakan caranya, atau antum hafalkan ayatnya antum bacakan kemudian ayat itu. Ingat baik-baik, kalau disebutkan Al-Quran, maka yang dimaksud apanya? Bacaannya. Ingat, bacaannya. Imma anda bawa mushaf, anda bacakan ayatnya, atau kemudian prakteknya anda hafalkan ayatnya, anda praktekkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di antara fungsi bacaan-bacaan ayat Quran itu ada yang menjadi syifa. Ini rahasia. Oh, hati-hati ya, ini rahasia besar. Saya tidak akan sampaikan cuma di depan anda saja. Ini rahasia kita nih, jangan dibuka. Hadza sirrun bainana. Syifa itu punya dua arti. Awas, musyifa, hati-hati, punya dua arti. Satu, syifa itu bisa berarti penyakit fisik yang sudah sulit ditemukan obatnya secara medis. Secara medis. Jadi ada penyakit fisik yang secara medis tersedia obatnya. Ada secara medis, secara klinis bisa diselesaikan. Penyakitnya disebut dengan daun, obatnya disebut dengan dawaun, dawa. Ya, misal mah, minum promah, misal, kan? Masuk angin, minum tolak angin, misal, ada. Ya, baik. Jadi kalau sakit, antum berobat medis. Nah, ini diikuti petunjuknya. Satu orang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kana minal ashab, ishtaka ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa huwa maryam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ana marid. Mud yadayka ila as-sama' sa rabbana ya yashfini. Ya Rasulullah, saya sakit nih. Tolong ya Rasulullah, angkat tanganmu, doakan kepada Allah supaya saya sembuh. Kata Nabi, idza bil tabib, pergi ke dokter. Pergi ke dokter. Kata orang ini, pintar orang ini. Ya Rasulullah, Anda kan Nabi, Allah penyembuh. Tolong mintakan pada Allah saya disembuhkan. Nabi lebih pintar lagi. Kata Nabi, obat kesembuhan dititipkan oleh Allah di tangan para dokter. Nah, kalau sakit-sakit, maka ikhtiar yang pertama cek ke dokter, datang. Sakit mata, pergi ke dokter mata. Ya kan? Sakit kepala, cek, lihat, dan seterusnya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Minum obat. Jika benar ukuran syar'inya mesti didapatkan. Kalau ramuannya melanggar ketentuan syar'i, lihat aspeknya, darurat nggak? Masih ada obat yang lain nggak? Kalau ada yang halal, tinggalkan yang haram. Paham? Awas, hati-hati, termasuk vaksin misalnya. Ya, kalau bukan keadaan dibutuhkan, ya maka kemudian ada yang halal, sifatnya dibutuhkan, ada yang halal, ambil. Tapi kalau sifatnya misalnya ada yang halal, ada yang haram, jangan diambil yang haramnya. Atau yang kedua, sifatnya tidak dibutuhkan tapi dipaksakan. Memang nggak ada dan nggak ada vaksinnya kecuali dari yang haram, tapi kita nggak butuh, ngapain juga divaksin? Jelas. Nah, sekarang kembalikan kepada keadaan kita sekarang. Setelah antum berobat kemana-kemana, ada penyakit yang secara medis dokter sendiri mengatakan ini nggak bisa nih, mustahil nih Pak, nggak bisa Bu. Ini tanda pertama. Jika manusia sudah mengatakan mustahil,
dan dia sudah mengangkat tangannya. Kalau mengangkat tangan ke bawah ke atas, maka dia sudah menunjuk kepada yang di atas. Hanya Allah yang bisa menyembuhkannya. Maka dari situ tinggalkan opini manusia, beralihlah kemudian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, obat yang diturunkan oleh Allah untuk menyembuhkan penyakit yang menurut manusia tidak didapati itu semua, maka itu namanya syifa. Ini saya tanya deh pada dokter-dokter yang ada, atau yang bukan dokter pun pasti bisa jawab. Ya, maaf ya, maaf. Ada dua orang menikah, laki-laki perempuan, berumah tangga, sudah menikah, belum ada keturunan. Tiba masanya kemudian berlanjut, suaminya dan istrinya sudah semakin sepuh. Bahkan suaminya rambutnya sudah memutih, fisiknya sudah letih, ya, sudah lemah fisiknya, rambutnya sudah putih. Yang lebih dahsyat, istrinya, maaf ibu, divonis secara medis monofos dan mandul. Secara medis mungkin nggak punya keturunan, secara klinis mungkin nggak punya anak. Tidak, semua tabib mengatakan kamu nggak akan punya anak, ini nggak bisa. Gak bisa, ini gak mungkin. Nah, saat mereka mengatakan tidak mungkin, maka Anda harus beralih kepada zat yang tidak memiliki segala macam kemustahilan. Tidak ada yang tidak mudah baginya. Selesai semua. Itulah yang membedakan antara Khalik dengan makhluk. Jadi begitu makhluk mengatakan saya nggak bisa, itu tandanya cuma Khalik yang bisa. Itulah yang menjadikan kita sebagai wasilah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau antum dibuat seperti itu masih nggak ingat Allah, antum perlu diingatkan seperti apa lagi? Itu hikmah pertamanya. Maka apa yang saya sampaikan tadi itu kisah yang terambil di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39, paling kanan sebelah atas. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Bukan main-main yang dicontohkan Nabi. Di sanalah Nabi Zakaria bermohon kepada Rabbnya. Nabi itu Anda bayangkan. Nabi yang dicontohkan, bukan manusia biasa. Yang ingin saya sampaikan, Nabi aja melakukan ini. Masa antum yang bukan Nabi nggak melakukan itu? Antum siapa? Ini Nabi nih diberi contoh, divonis beliau sudah sepuh, rambutnya memutih. Wasta'ala ra'su syaiba. Rabbi inni wahana al-'admu minni, fisik saya sudah letih. Wasta'ala ra'su syaiba, rambut sudah memutih. Wa imra'ati aqir, istri saya divonis mandul, monofos, dan nggak bisa punya anak, kata orang. Mereka mengatakan mustahil. Kata Allah, kamu datang kepada saya yang tidak punya sifat mustahil. Maka dia meminta syifa. Apa yang dia kerjakan? Mohon kepada Allah dengan bacaan-bacaan. Kapan dibacakan? Saat sholat. Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Catat nih ya. Catat rumusnya di Quran, catat rumusnya. Rumus pertama, kalau Anda menemukan penyakit yang seperti ini, rumus pertama, maka segera dekati Allah Subhanahu wa taala. Rumus kedua, oh hati-hati, mungkin persoalannya bisa sama bisa beda. Sama itu mungkin tentang keturunan. Yang kedua tentang penyakit lain yang menurut dokter sudah nggak ada obatnya. Ya, apapun itu sifatnya. Yang kedua, coba buat mihrab di rumah. Mihrab itu tempat yang dikhususkan hanya untuk kepentingan ibadah, walaupun sehamparan sajadah. Mihrab. Ya, mihrab. Ini mihrab di imam depan. Jadi ada 3 tempat yang utama di Quran. Ada mihrab, ini yang kita bahas. Yang kedua ada musalla, Quran surah kedua ayat 125. Wa ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Yang ketiga ada masjid. Masjid. Quran surah kedua ayat 114. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah. Quran surah 9 ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallah. Di ada musalla, ada masjid, ada mihrab. Simpan musalla dengan masjid, saya mau bicara tentang mihrab. Mihrab itu tempat yang diistimewakan di dalam Al-Quran, yang dikhususkan hanya untuk fungsi ibadah saja, tidak yang lainnya. Dan di antara keutamaan mihrab, dia bisa mempercepat terkabulnya doa. Satu-satunya tempat yang diisyaratkan dalam Al-Quran mempercepat terkabulnya doa, mihrab. Mihrab. Makanya tempat imam di mihrab. Kenapa tempat imam di mihrab? Karena imam memimpin doa, mimpin salat. Apa itu salat? As-salatu hiya doa. Pemimpinnya imam, imam yang bacakan dari Al-Fatihah sampai ujungnya. Antum mengaminkan. Kenapa tempatnya di mihrab? Diharapkan berpotensi jawabannya cepat diberikan. Begitu imam dapat, makmumnya dapat. Paham di sini? Nah, antum boleh bikin mihrab di rumah, tidak harus di masjid. Maryam bikin mihrab, dibikinkan oleh orang tuanya Imran dengan Hannah, dibuatkan mihrab. Perhatikan, fungsi mihrab sekali lagi, dia bisa mempercepat terkabulnya doa. Yang kedua, mempercepat datangnya rizki. Apalagi kalau antum satukan antara doa dengan rizki, itu luar biasa. Ya Allah,
mohon dekatkan rezeki kepada saya Allah, mohon ya Allah, mohon. Tiba-tiba datang anaknya Rizki namanya, Mas sedang apa? Betul, mendekatkan rezeki. Tahu dari mana? Ketika dibuatkan mihrab oleh bapak ibunya, Maryam beribadah di dalamnya. Perhatikan apa yang terjadi. Ayat 37-nya, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Quran surah ketiga ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana. Wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, disebutkan mihrabnya. Maryam itu ibadah di mihrab, ibadah aja. Ingat, fungsi mihrab hanya ibadah saja, jangan dengan yang lain. Di kalau antum isi salat, baca Quran, zikir di situ, urusan dunia keluar. Misal sedang baca Quran, ada telepon, tang ting tung ting tang ting tung, tang ting tung ting tang ting tung, jangan diangkat, ini mihrab, keluar. Karena urusan di situ hanya ibadah saja. Dan jangan lakukan yang mengganggu ibadah Anda. Begitu masuk mihrab, ceklik foto. Sedang di mihrab, jangan ganggu ya. Nah, itu tepikan. Jadi begitu Anda fokus pada urusan ibadah, maka apa yang terjadi? Wa kaffalaha Zakaria. Nabi Zakaria ditugaskan antarkan kebutuhan, antarkan pakaian, makanan, tapi Allah berkehendak lain. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Kullama, setiap kali masuk, bukan sekali dua kali. Setiap kali datang sudah ada kebutuhannya. Mau makan ada makanan, minum ada minuman, pakaian sudah ada. Dia kaget, dia mengatakan, ya Maryam, anna laki hadza? Maryam, dari mana semua ini? Kan yang pegang kuncinya saya, yang buka saya, kenapa sudah ada di sini? Perhatikan, kalimat anak yang dididik dengan nama Allah, dengan hukum Allah, maka yang keluar di lisannya hanya akan Allah yang pertama kali. Kalimat anak Anda yang dididik dengan mall, dengan iklan, dengan tontonan, maka di lisannya akan marak kalimat-kalimat tontonan itu. Apa kabar anakku? Kabar baik, robot X. Wah, sudah robot tuh. Ya, sayang sini, siap poli yang dipanggil, robokar poli. Hati-hati, ada poli, ada embus, ada heli dan sebagainya. Kenapa Ustaz hafal? Ya, tahulah sedikit-sedikit ya. Ini banyak anak-anak depan. Tayyib. Jadi ketika disebutkan nama Allah, dilatih dengan Allah, apa yang keluar kalimat pertamanya? Qalat huwa min indillah. Allah. Dia nggak nyebutkan ibadahnya. Ini paman saya kan rajin ibadah nih, baca zikir, tidak. Huwa min inda, dari Allah. Innallah, ini poinnya. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah akan memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Dan rizki bukan hanya harta, keturunan itu rizki, ketenangan rizki, kenyamanan rizki, harta masuk rizki, bukan cuma harta. Nabi Zakaria membaca, oh berarti tanpa batas. Lihat cara bacanya, Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki, berarti saya harus masuk kepada yang dikehendaki itu. Apa yang dimaksudkan? Maryam punya mihrab, saya belum punya. Maka beliau berdoa di mihrab itu langsung, tidak meninggalkannya, langsung dimanfaatkan. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itulah beliau bermohon kepada Allah. Salat beliau, baca, minta dalam salatnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, ya Wahhab. Wahhab itu sifat Allah yang memberikan tanpa batas. Ingat kaidahnya. 1, dekati Allah. 2, buat mihrab. 3, saat Anda membuat mihrab, isi dengan ibadah. Saat ibadah itulah mohon kepada Allah. Bagaimana cara memohonnya? Pertama, sebut nama Allah sesuai dengan kebutuhannya. Misal, kalau minta rizki, ya Razzaq. Kalau minta ilmu, ya Al-Alim. Kalau minta dibebaskan dari kesulitan, ya Al-Fattah. Kalau minta dibebaskan dari gangguan, ya Al-Jabbar, ya Al-Malik. Minta disabarkan dari ujian, ya Sabr. Nah sekarang beliau itu divonis, ya tidak akan mendapati keturunan, mustahil. Maka beliau meminta dengan sifat Allah yang memberikan tanpa batas. Sifat pemberi tanpa batas disebut dengan Wahhab. Ya, tolabnya permintaannya disebut dengan Hab. Rabbi habli. Ini rumus ada di Quran surah Al-Isra, surah ke-17. Ayat 111 ya. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kalau Anda punya masalah, sebut nama Allah, minta. Atau Ar-Rahman, atau kalau Anda tahu, kata Allah, saya telah tetapkan nama-nama terbaik sesuai dengan kebutuhan kamu. Yuk, kamu punya apa kebutuhannya, sebut nama saya sesuai dengan kebutuhan. Itu yang disebut dengan al-asma'ul husna. Rabbi habli. Ya.
Lihat kalimatnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, ya Al-Wahhab yang memberikan tanpa batas. Mereka mengatakan saya punya keterbatasan, hanya Engkau yang tidak punya batas dalam pemberian. Tolong saya mohon ya Allah, anugerahkan darimu saja, bukan dari yang lain. Keturunan ya Allah. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang Maha mendengar saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti memohon? Anda tahu apa yang terjadi? Beliau masih berdoa tuh, masih berdiri dalam solat. Dalam solat membaca. Dalam solatnya masih berdiri disebut dengan qaimun. Sedang solat belum selesai disebut dengan yusalli. Baru selesai doanya, belum selesai solatnya, turun jawaban ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Anallahu yubashshiruka bi Yahya. Tiba-tiba turun jawaban sedangkan beliau belum selesai salatnya, mengatakan, "Hei, kamu akan punya anak namanya Yahya." Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim perempuan yang menopause dan madul bayi yang hidup, tidak ada yang mustahil bagiku. Lahir hidup. Ustaz, itu kan bacaan hafal. Bagaimana dengan yang dibacakan? Zaman Nabi Muhammad berlangsung, ada kepala suku di Arab tersengat kalajengking. Kalajengking Arab, Anda bayangkan. Ingat kepala suku. Begitu disengat sudah terkena racunnya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Sekarat keadaannya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba mencari tabib sana sini tidak ditemukan yang bisa mengobati. Semua angkat tangan. Ditemukan sekelompok sahabat yang sebelumnya sudah datang ke situ tapi tidak dijamu, dibiarkan pergi disusul. Siapa yang bisa menyembuhkan di antara Anda? Angkat seseorang tangannya mengatakan biiznillah, dengan izin Allah. Begitu didatangkan orang itu dibacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bacakan sekali baca. Ya, obat sana sini sudah tidak mempan, dawa sudah tidak ada, syifa. Begitu dibacakan Al-Fatihah, sembuh biiznillah, sembuh. Sembuh. Makanya dikenal Al-Fatihah dengan Syafi, surat penyembuh. Lihat bagaimana mempraktekannya. Paham ya? Nah, ini nanti syifa. Jadi kalau ada orang-orang berobat kemudian dikatakan oleh dokter ini nggak bisa, ini mustahil, ini tanda pertama, berarti saya sedang dicintai oleh Allah, saya diminta langsung mendekat kepada Allah. Allah nggak mau pakai perantara, langsung minta kepadanya. Nah, jadi Anda pun bisa mengerjakan itu, tidak harus jadi ustaz, tidak harus jadi seorang nabi. Saya bukan Zakaria, saya manusia biasa, dan mungkin Anda lebih baik dalam pandangan Allah. Maka jika ada orang memvonis demikian, bangun malam, dawamkan kemudian kepada Allah, dekati, takarrub, minta. Dan sampaikan, ya Allah, Engkau berjanji di Quranmu, maka sekarang saya meminta janjimu, dan Engkau tidak akan pernah mengingkari janjimu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Bacakan, mohon, perbanyak doa kepada Allah. Paham? Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Quran surah ke-26 ayat ke-80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, fahuwa yashfin. Kalau sakit beliau katakan, pasti kalau saya sakit Allah yang menyembuhkan. Yang disebut syifa. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang kedua, kalau ada Anda menjenguk orang sakit atau merasa sakit, boleh sambil dipegang-pegang sakitnya. Bacakan ayatnya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya. Awas, hati-hati, fokus. Bisa menggunakan Quran surah ke-26, ini bacaannya, ayat ke-80. Tuh, terjemahannya. Bisa menggunakan Al-Fatihah. Kalau ayatnya, maaf ya, kalau penyakitnya sedemikian parah, parah betul, bukan penyakit biasa, maka lakukan seperti Nabi Ayub memohon kepada Allah. Doanya ada di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Awas, saya tidak akan mengulang ya, saya tidak akan mengulang. Kalau penyakitnya penyakit seperti tadi Nabi Zakaria, ya, bukan penyakit fisik dalam artian sakit yang kena penyakit atau bakteri atau hal tertentu, tapi kondisi-kondisi seperti harapan punya keturunan, mustahil begini, mustahil begitu, kan? Misal sudah lemah, divonis gak bisa ke masjid, kan? Nah, itu lakukan seperti Nabi Zakaria. Kalau penyakit-penyakit biasa yang standar, tapi obatnya belum ada, maka seperti doa Nabi Ibrahim, Quran surah ke-26 ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Tapi kalau penyakitnya sudah penyakit fisik yang melukai dan sudah tidak ada obatnya, virus kah, bakteri kah, macam-macamnya, maka doanya doa Nabi Ayub alaihissalam di Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 84, paling kiri sebelah atas. Wa ayyuba idnada rabbah, habibi, wa ayyuba idnada rabbah. يكفي أنا أستحمل. لا, akhir ayat wa ayyuba
idna la rabbahu anni massani dhurru wa anta arhamur rahim. Bukan wa ayyubu tapi wa ayyuba. Bukan wa ayyubu tapi wa ayyuba. Fathah. Kenapa fathah? Alamat fathah nasab. Nasab itu sesuatu yang ditancapkan dengan kuat. Perhatikan falsafatul lughah. Sesuatu yang ditancapkan dengan kuat disebut dengan nasab. Nasab asy-syai'. Perhatikan. Ana nasabtul 'asa 'ala al-ardi. Saya tancapkan tongkat ke tanah. Kuat, nasaba. Fathah sesuatu yang terbuka. Kalau kita bahas dengan ilmu lughahnya, wa ayyuba, dan saya buka kisah Ayyub dengan hikmah yang sangat kuat. Tancapkan hikmah ini pada diri Anda dengan kuat. Idnada rabbahu, ketika dia bermohon kepada Rabbnya, anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah melukai saya dan menghambat saya untuk ibadah. Sedangkan Engkau Tuhan yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan saya, kepada siapa lagi saya mesti bermohon? Perhatikan kalimatnya. Di buruan itu sudah melukai secara fisik, sudah nggak enak, ada penyakit ke kulit melukai, ke tubuh melukai. Tapi ingat, bukan sekedar minta sembuh, tapi Anda memohon supaya ibadah bisa lancar lagi. Ini cara mintanya. Karena banyak orang minta penyakitnya cuma sekedar disembuhkan. Kalau cuma minta sembuh, jangankan Anda, yang tidak beriman pun minta sembuh. Maka bagaimana cara mintanya? Mintalah kesembuhan ini dengan tujuan untuk maksimal beribadah kepada Allah. Maka apa jawabannya? Lihat ayat 84-nya. Fastajabna lahu. Awas. Fakashafna ma bihi min dhurrin. Kami jawab doanya. Perhatikan, kami jawab doanya. Kami jawab doanya. Kami sembuhkan, kami buka semua yang melukainya. Fakashafna ma bihi min dhurrin. Semua yang melukainya kami buka. Penyakit kulit, penyakit ini, penyakit itu, luka, capek, buka, selesai semua. Masya Allah. Wa atainahu ahlahu wa ma'ahum mithlahum. Kami kembalikan semua kenikmatannya, keluarganya 2 kali lipat dari sebelumnya. Tapi yang paling menarik, jangan berhenti sampai sini. Lihat ujung ayatnya. Wa dzikra lil 'abidin. Ini poinnya. Dan kisah ini mesti diingat oleh hamba-hamba Allah di masa-masa setelahnya. Maksud ayat ini, kalau Anda mengalami peristiwa yang serupa, maka lakukanlah seperti Nabi Ayub pernah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal penyakit ini tidak pernah dialami orang sebelumnya, tidak akan dirasakan orang setelahnya. Jadi kalau orang sakitnya seperti Ayub saja, kata Allah, kalau dia ingat kepada Allah, dzikra, ingat kepada Allah, kemudian dia mengamalkan amalan seperti Ayub, saya sembuhkan. Dan di antara makna dzikrun itu Quran. Dari mana tahunya? Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Quran disebut dengan dzikrun. Di antara makna dzikrun hafalan Quran. Dari mana tahunya? Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi kalau Anda hafal Quran, sering baca Quran, itu di antara manfaat yang mendatangkan syifa. Minimal dijaga dari penyakit. Diberikan kesehatan, dijaga, fisiknya kelihatan kuat, kelihatannya lemah padahal dia punya kekuatan yang tidak biasa. Paham? Nah, ini dia syifa. Maka ini kita gunakan, pakai. Nah, yang kedua, syifa ini bisa berarti obat dari penyakit hati, bukan fisik. Penyakit hati, penyakitnya disebut dengan maradun. Nempel di hati disebut dengan qalbun, jamaknya qulub. Quran surah kedua ayat ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Marad itu penyakit hati, dengki, iri hati. Nah, hati-hati. Itu penyakit hati, ria, penyakit hati. Bukan penyakit fisik. Makanya tidak bisa antum datang kemudian ke rumah sakit. Dok, aduh, pusing saya, dok. Sakit kepala saya. Bapak, gejalanya apa yang dirasakan? Gejalanya kalau tetangga saya beli kulkas, saya sakit kepala saya. Dia beli TV, saya sakit hati saya ini, dok. Nggak tahu kenapa. Tolong, dok. Nggak bisa. Kasih resep, dokter. Quran surah ke-17 ayat 82. Kasih. Apa ini, dok? Penyakit Anda tidak bisa diatasi dengan obat biasa. Bukan Anda kurang sehat, tapi Anda kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus saya mesti bagaimana? Dekati Allah, bangun pertengahan malam.
Tapi saya belum punya pendamping, cari sendiri. Dampingi dirimu dengan Al-Quran. Masya Allah, paham? Nah, itu indah. Ya, jadi ini yang disebut dengan syifa. Makanya kalau ada orang-orang ahli Quran, apalagi dia belajar Quran, tapi masih hatinya belum terjaga. Ya maaf, ini tidak mudah ini. Jangankan murid biasa, ustadz juga bisa gagal ini. Bisa gagal. Ada ustadz mengajar Quran, tapi tidak bebas dari sifat iri hati. Berarti Qurannya tidak memberikan keberkahan pada dirinya. Dia mengajar Quran, tapi lekat dengan dengki, lekat dengan ria. Awas, tidak bebas dia. Tidak memberikan keberkahan Quran pada dirinya. Dan pastinya dia menempatkan Quran di tempat yang salah, disebut dengan zalim. Makanya di ujung ayat ke-82 itu diteruskan ayatnya, wala yazidu zalimina illa khasara. Wala yazidu zalimina illa khasara. Dan Quran tidak akan pernah memberikan manfaat kepada orang zalim. Awas, sekalipun dia ustadz syekh alim, tapi dia menggunakan ayat Quran tidak pada tempatnya, maka Quran tidak akan memberikan keberkahan pada dirinya. Menggunakan ayat untuk menipu orang lain, menggunakan ayat-ayat untuk memberikan fatwa yang tidak benar, menggunakan ayat-ayat untuk membenci orang lain, awas, tidak akan ada keberkahan pada dirinya. Minimal perilaku orang yang belajar akan jauh dari akhlak Al-Quran, akan jauh. Demi Allah saya katakan, kalau anda belajar Quran akan berpengaruh pada akhlak anda. Anda belajar ta'lim Quran, sunnah, tapi akhlak anda jauh dari Quran dan sunnah, pertanda tidak ada keberkahan Quran pada diri anda. Itu awas, kaidah yang pertama. Itu kaidah. Sama dengan yang lain. Kalau anda orang-orang yang sering baca Quran, tiba-tiba tidak menempatkan isi Quran, saat anda sakit pun maka Quran tidak akan berpengaruh pada diri anda. Tidak akan berpengaruh. Makanya yang kotor itu dikeluarkan dulu. Nih gini nih, lihat. Ini kosong nih. Ada maksiat. Masuk. Walaupun anda baca Quran, perhatikan kopi sudah masuk duluan. Warnanya apa? Tarif kopi, qahwa. Iya, malaunuhu aswad. Ayo. Aswad, hitam. Kopinya hitam. Anda kemudian sering baca Quran, masukkan air bening. Tidak akan pernah merubah kopi menjadi putih atau bening. Begitu air dimasukkan hanya akan teraduk, kemudian adukan menjadi hitam. Itulah orang yang sering bermaksiat tapi juga rajin baca Al-Quran. Baca Quran tapi tidak berpengaruh pada dirinya. Maka kalau dia terus melakukan itu, nih lihat begini. Tutup. Jadi begitu dia berdoa kepada Allah, sakit minta disembuhkan, bukan Allah tidak mengabulkan, begitu akan diberikan mental begini. Karena begitu dia berbuat maksiat, kata Nabi, naktah sauda, dia akan menutup cawan hatinya. Semakin keras seperti ini. Maka kalau anda kemudian bermohon kepada Allah menyembuhkan penyakit, baca Quran, sholat tidak sembuh-sembuh, coba cek, barangkali anda belum bertobat. Buka dulu ini dengan tobat, keluarkan semua kotorannya, baru bermohon kepada Allah. Demi Allah saya katakan, anda akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.